Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun hari ini sudah tanggal 7, tetapi saya akan tetap mengucapkan agar kita selalu bersukacita. Selamat tahun baru untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Kita sudah melewati tahun yang buruk, tahun 2021. Di mana di tahun 2021 saya yakin setiap manusia pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Pergumulan yang berbeda-beda. Akan tetapi di masa-masa pergumulan tersebut kita bisa merenungkan, ternyata kita bisa melewati setiap pergumulan di tahun 2021 dan masuk di tahun 2022 ini. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita bisa melewati setiap pergumulan itu, apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kehebatan kita? Apakah itu karena kecerdasan kita, kepintaran kita? Bukan semata-mata karena kehebatan kita Bapak Ibu saudara-saudari, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita harus menyadari di dalam kehidupan kita, kita semua dapat melewati masa-masa sulit di tahun 2021. Itu semua hanya karena kasih karunia Allah kita, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita sampai di tahun 2022 ini. Dan ketika kita sudah mengakui demikian, seperti halnya Paulus yang mengakui bahwa dirinya bisa menjadi seperti apa adanya sebagaimana dia sekarang, itu karena kasih karunia Allah. Kita mengetahui Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum Paulus menjadi nama Paulus, dia adalah Saulus. Kehidupannya yang mengejar-ngejar pengikut Yesus Kristus, tetapi dia bertobat karena kasih karunia Allah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kejahatan-kejahatan kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di tahun 2021, yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat tetap menyembah Dia, kita dapat tetap mengimani Dia, Yesus Kristus. Itu semata-mata hanya kasih karunia Allah. Dengan demikian di tahun 2022 ini Bapak Ibu saudara-saudari, serahkanlah semua kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkanlah seperti yang dikatakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Paulus mengatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertaiku. Andalkan kasih karunia Allah, andalkan imanmu, andalkan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam setiap pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan di tahun 2022 ini. Saya yakin, saya percaya kalau kita sudah mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, andalkan iman kita, maka sukacita akan terus berada di dalam kehidupan kita.
walaupun banyak terjadi pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini, tetapi bukan itu yang menghambat kita bersukacita, karena Yesus beserta kita. Sampaikan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari, katakan dalam hidupmu, hanya kasih karunia Allah lah yang membuat aku sebagaimana sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu pada hari ini kepada kami. Kiranya kami selalu ingat dan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, agar kami tahu persis bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, tetapi hanya karena kasih karunia Allah lah kami bisa sampai di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Demikian juga di tahun 2022 ini Tuhan, kami mau menyampaikan hidup kami, agar Engkau lah yang selalu memberkati kami, memberikan kasih yang daripada Engkau Tuhan, agar kami bisa menyelesaikan survive di dalam setiap pergumulan kami di tahun 2022 ini Tuhan. Maka dari Tuhan kami sampaikan jemaat-Mu, HKBP seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau ada di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP yang dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka, buang jauh-jauh segala penyakit, agar mereka mendapatkan kesembuhan daripada Engkau dan kembali bersukacita di dalam kehidupannya. Kami sampaikan hidup kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat bekerja, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Lakukanlah setiap pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan seturut dengan kasih karunia Allah. Horas.